Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat dan semangat untuk belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas materi informatika pada bab sistem komputer, khususnya subbab hardware komputer. Teman-teman, sistem komputer terdiri dari 3 bagian utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, pada video kali ini, kita akan fokus pada hardware atau perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran hardware, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui spesifikasi perangkat keras. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun perangkat keras. Hardware adalah semua komponen fisik komputer yang dapat kita lihat dan sentuh secara langsung. Dengan kata lain, hardware adalah perangkat yang mendukung komputer agar bisa berfungsi sesuai perintah pengguna. Secara umum, hardware terbagi menjadi 4 komponen utama, yaitu input device, processing device, output device, dan storage device. Input device atau perangkat masukan adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Processing device atau perangkat proses adalah perangkat keras yang bertugas mengolah data dan mengatur jalannya sistem komputer. Output device atau perangkat keluaran adalah perangkat keras yang berfungsi menampilkan hasil dari proses komputer. Storage device atau perangkat penyimpanan adalah perangkat keras untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Contoh input device atau perangkat masukan yaitu ada mouse, keyboard, scanner. Mouse berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Mouse saat ini ada banyak bentuk, tetapi pada umumnya yang sering digunakan yaitu mouse berkabel atau mouse wireless, serta touchpad mouse yang umumnya ada pada laptop. Keyboard adalah alat untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka, dan simbol. Jenis keyboard yaitu keyboard membran, keyboard mekanik, keyboard ergonomis, keyboard wireless. Keyboard membran adalah jenis yang paling umum digunakan, menggunakan lapisan membran tipis di bawah tombol. Keyboard ini dikenal ringan, murah, dan cukup senyap saat digunakan. Keyboard mekanik adalah keyboard yang menggunakan saklar mekanis individual atau switch khusus di bawah setiap tombolnya. Switch ini memiliki respon fisik berupa sensasi sentuhan dan suara klik saat tombol ditekan, memberikan pengalaman mengetik yang lebih akurat, responsif, dan memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Keyboard ergonomis dirancang untuk mengurangi tekanan pada pergelangan tangan dan meningkatkan kenyamanan saat mengetik dalam waktu yang lama. Keyboard wireless atau nirkabel adalah jenis keyboard yang mengandalkan koneksi Bluetooth atau USB untuk menghubungkannya ke komputer. Scanner adalah alat yang digunakan untuk menyalin gambar atau dokumen ke dalam bentuk digital. Contoh processing device yaitu motherboard, CPU, dan RAM. Motherboard adalah papan utama yang menghubungkan seluruh perangkat komputer. CPU atau Central Processing Unit adalah alat untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer, seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar. Jenis CPU yang terkenal saat ini yaitu seri Intel dan AMD. Jenis CPU Intel dari awal hingga terbaru meliputi Pentium, Celeron, Atom, dan seri Core. Seri Core terdiri dari i3, i5, i7, i9, dan Core Ultra. Untuk AMD, jenis CPU awal yaitu termasuk K5, K6, Athlon, Phenom, dan kini didominasi oleh seri Ryzen. Seri Ryzen tersendiri terdiri dari Ryzen 3,
5, 7, 9, dan Threadripper. RAM atau Random Access Memory berfungsi untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Kapasitas yang ada pada RAM yang umumnya digunakan yaitu 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan 32 GB. Contoh output device yaitu monitor, proyektor, dan speaker. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer, seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Jenis monitor yaitu monitor LCD, monitor LED, monitor OLED, dan monitor touchscreen. Proyektor berfungsi sebagai alat untuk menampilkan data dari komputer atau perangkat lain ke permukaan datar yang lebih besar, seperti layar atau dinding. Speaker adalah alat untuk menghasilkan suara dari komputer, seperti musik, percakapan, dan efek suara lainnya. Contoh storage device yaitu hard disk, flash drive, dan SSD. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet yang ada pada piringan bulat atau cakram disk tipis. Flash drive adalah alat penyimpan data secara permanen yang portable. Flash drive menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB. SSD adalah perangkat penyimpanan data komputer yang menggunakan sirkuit terintegrasi atau chip memori flash untuk menyimpan data. Jenis-jenis SSD yaitu SSD SATA dan SSD NVMe. SSD SATA menggunakan antarmuka yang sama dengan hard disk, sehingga kecepatannya terbatas sekitar 600 MB per detik dan membutuhkan komunikasi dengan pengontrol sebelum terhubung ke CPU melalui driver AHCI. SSD NVMe dirancang khusus untuk SSD, menggunakan bus PCIe berkecepatan tinggi untuk komunikasi langsung dengan CPU, menghasilkan kecepatan transfer data hingga ribuan megabyte per detik, latensi rendah, dan performa jauh lebih unggul dibandingkan dengan SATA. Teman-teman, itu dia pembahasan mengenai hardware atau perangkat keras komputer. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.